Kalau Kang Ines sudah tanggapan terkait ini nggak? Bagaimana supaya tidak rancu nih tadi sempat sebelum Jadi gini, jeda? tadi kenapa saya katakan kemana deindustrialisasi itu terjadi? Kalau kita kumpulkan data itu, saya keliling, contohnya aja saya di Tangerang itu berapa banyak memang yang tutup, nanti di Cilegon juga banyak yang tutup. Persoalannya infrastruktur tadi. Yang menjadi persoalan infrastruktur, banyak mereka tutup. Karena apa? Mereka akan cost mereka akan sangat tinggi ketika macet di jalan, berantri-antri di jalan. Cost mereka akan sangat tinggi sehingga tidak lagi efisien mereka untuk investasi di sini. Beberapa pabrik, banyak industri tutup, ya persoalan infrastruktur. Nah, kenapa Pak Jokowi akhirnya memilih segera memperbaiki dan memperbanyak infrastruktur, membangun infrastruktur, ya untuk supaya industri itu lagi bergairah kembali. Dan menjadi persoalan satu adalah sekarang undang-undang demo ini nih, ini yang menjadi keluhan semua industri yang ada di Indonesia. Ketika ketika produktivitas para buruh ini begitu menurun setelah mereka sebentar demo, itu sangat merugikan buat perusahaan. Nah, itu banyak yang kabur. Artinya ada yang undang-undang yang harus diperbaiki dalam hal ini gitu. Ini kan domainnya nanti. Ya, Kang Ines, kalau dari data Indef yang saya baca nih tentang pengangguran, kalau sektor infrastruktur hanya menyerap 134.000 tenaga kerja. Jadi jangan dilihat waktu 140.000-nya waktu sekarangnya gitu loh. Multiplier efeknya akan kita lihat ke depan. Bagaimana nanti industri itu akan tumbuh lagi, investor akan melirik lagi. Oh, sekarang infrastrukturnya sudah ada di sana. Kan dikatakan saya persoalan Andi setuju nggak dengan pendapat ini? Jadi infrastruktur itu kembali ada di sana. Kita harus uji dulu ya. Artinya infrastruktur yang dibangun ini infrastruktur apa? Infrastruktur untuk industri atau infrastruktur untuk untuk manusia gitu ya. Ini harus kita uji dulu ya. Artinya kalau memang infrastruktur untuk lalu lintas manusia dan tidak banyak hubungannya dengan lalu lintas barang ya. Nah, ini kan juga akan jadi masalah ya di kemudian hari ya. Misalkan jalan ya, sejauh mana efektivitas jalan itu nanti untuk bisa digunakan sebagai sarana industri atau sarana produksi bagi masyarakat. Kalau tidak ya tentu tidak akan banyak membantu ya masyarakat dalam melakukan aktivitas-aktivitas industri maupun produksi gitu. Jadi ini tidak bisa kita lihat hari ini ya, tapi kalau kami sih melihat ada beberapa titik yang memang itu mungkin perlu dievaluasi ya mengenai keberadaan infrastruktur itu di lokasi tersebut gitu. Kang Ines, ya jadi gini, nanti memang infrastruktur itu berkaitan semua. Dari 233 infrastruktur yang dibangun oleh Pak Jokowi sekarang, itu kan nanti akan salah satunya untuk menunjang dari 29 proyek sektor kawasan. Ada 29 kawasan yang akan dibangun untuk kawasan industri. Nah, itu infrastruktur itu disiapkan sekarang. Kalau nggak sekarang kan sekarang menjadi problem begini. Begitu yang lalu-lalu kawasannya sudah jadi, jalannya nggak ada. Terus tenaga kerjanya juga tidak cukup kompeten. Tidak cukup kompeten. Nah, sekarang disiapkan dulu infrastruktur distribusinya. Ya. Salah satu jalan tol itu kan sekarang digunakan infrastruktur distribusi. Disiapkan dulu infrastruktur distribusi, setelah itu baru kita siapkan kawasannya, infrastruktur untuk kawasan industrinya. Ya, saya masih tertarik dengan kartu prakerja. Kita kembali lagi ke masalah tadi ya. Yang jadi pertanyaan adalah nominal berapa banyaknya yang harus digelontorkan pemerintah, itu jadi pertanyaan besar. Meskipun tadi Kang Ines katakan hanya 700.000 orang, tapi kalau 700.000 orang dana dari APBN-nya cukup banyak, apakah itu tidak jadi pertanyaan masyarakat terkait hal itu? Lalu bagaimana sebenarnya selain memberikan uang, pelatihan, ada langkah lain nggak yang menarik ya? Mungkin boleh jadi tidak terlalu populis yang dianggap sesuatu yang menarik, tapi bukan kartu-kartu lagi gitu loh. Ya memang yang tidak menarik, yang tidak sama media tidak pernah disorot, ya itu tadi vokasi yang di pesantren-pesantren yang sudah mulai dikembangkan oleh Pak Jokowi. Saya lupa namanya akademi apa, jadi ada di 1 sama di 2 itu. Nah, itu dikembangkan di pesantren. Itu kan tidak menarik. Beritanya nggak pernah ada. Tapi kalau kita datang beberapa pesantren ada. Berarti berita yang ini bombastis dan menarik dong. Yang mana? Yang memberikan kartu. Kartu ini kenapa? Ya, karena media yang bikin bombastis gitu loh. Bukan pemerintah. Kalau cuma di media juga menyoroti apa yang dikerjakan Pak Jokowi, bagaimana untuk meningkatkan skill tenaga kerja, itu yang di pesantren-pesantren. Ini nggak pernah dimuat sama media. CNN juga nggak pernah lihat. Perlu dong. Itu pelatihan-pelatihan. Tolong dong dilihat CNN juga ke sana dong, lihat. Jadi semua sudah disiapkan semua. Tapi memang dengan anggaran yang kita terbatas kan tidak bisa secara masif semua itu. Jadi memang diatur sebagaimana semuanya masalah
masalah ekosistem dari ketenaga kerjaan itu juga kan butuh anggaran yang besar. Anggaran kita terbatas ya, baru sebatas itu kita bisa. Ya kalau Kang Ines selalu mengatakan sebenarnya kurikulum tidak salah, tapi SMK merupakan salah satu sarana untuk bisa menyediakan tenaga kerja yang cukup kompeten bersaing di dunia industri. Lalu sebenarnya seperti apa sih SMK yang ideal? Apakah memang harus ada tambahan vokasi lagi? Kenapa tidak SMK-nya sendiri yang dibenahi, kemudian sistemnya dibagusin, ekosistemnya? Menarik, memang pertanyaan menarik. Karena begitu SMK gitu, setelah di daerah, operasional itu kan ada di kewenangan, ada di domennya provinsi. Ada di provinsi, pemerintah pusat tuh nggak bisa ikut campur, gitu loh. Ada di provinsi. Nah walaupun sekarang digelontorin berapa juga gitu kan, nanti tetap aja mereka yang ngatur. Kenapa tidak itu yang didobrak oleh pemerintah? Beberapa kejadian begitu, di sana ditambahin, gitu-gitu juga hasilnya. Karena begini, memang di setiap daerah akan berbeda gitu. Pasti walaupun mau dana mau berapa, apapun mau diapa, pasti hasil tetap akan berbeda. Dari zaman Pak Harto sampai sekarang tidak ada di Indonesia itu bisa antar daerah gitu. Skill misalnya dari STM, dulu namanya STM istilahnya. STM ini, STM mesin, STM mesin di Jakarta atau di Bandung, pasti hasilnya tetap berbeda. Walaupun sudah digelontorkan segala macam, tetap aja seperti itu. Ini kan tidak bisa kita langsung, ya sudahlah nggak bisa seperti kalau itu. Saya sih melihat, Mas, kalau saya melihat harus bagaimana standarisasi. Bang Hadi mungkin dari sisi, ya saya tidak terlalu mendalami juga ya. Mungkin dari sisi kurikulum, dari sisi hubungan kerja sudah diusahakan oleh oleh pemerintah ya. Nah, tetapi hasilnya kan kita belum bisa lihat sampai hari ini ya, karena buktinya ya tingkat pengangguran kita masih angka 11% gitu. Mungkin perlu ada terobosan-terobosan menarik yang mungkin bisa dilakukan oleh pemerintah ya. Jadi misalkan membangun vokasi ya, selevel SMK atau SMK itu berbasis kawasan ya. Misalkan untuk kawasan Sumatera apa yang cocok di sana gitu ya. Untuk kawasan Kalimantan apa yang pas, Sulawesi apa, Papua apa. Jadi tidak diseragamkan sehingga kualitasnya itu terjaga sesuai dengan kebutuhan wilayah gitu. Jangan orang sampai berpikir setelah lulus SMK itu mereka berbondong-bondong ke Jawa, ya kan? Dari Sulawesi berbondong-bondong datang lagi ke Jakarta. Ini kan tidak efektif ya. Justru akan membuat daerah akan semakin tertinggal. Nah, inilah harus didorong. Jadi pemerintah dalam hal ini ya tadi ya ada terobosan-terobosan baik fiskal maupun kebijakan ketenaga kerjaan dan lain sebagainya sehingga daerah itu menjadi pusat pertumbuhan baru gitu. Untuk menyaksikan video lengkapnya, klik link di bawah ini.